ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين. Kita lanjutkan pelajaran kita Fawaidud Dzikri wa Samaratuhu, faedah dan buah dari zikrullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada faedah yang pertama dari zikrullah, bahwasanya zikrullah merupakan hayatul qulub. Zikrullah ini merupakan kehidupan hati, yaitu dengannya lah, dengan zikrullah lah hati seseorang itu menjadi hidup. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit." Permisalan seseorang yang dia berzikir kepada Rabb-nya dengan yang tidak berzikir kepada Rabb-nya, permisalannya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Siapa yang hidup? Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mati? Orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bukan fisiknya yang mati, tetapi hatinya yang mati, dikarenakan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabdanya yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul baitil ladzi yudhkaru fihi Allahu wal baitul ladzi la yudhkaru Allahu fihi mithlul hayyi wal mayyit." Mathalul hayyi wal mayyit. Permisalan rumah yang di dalamnya terdapat zikrullah dan rumah yang di dalamnya tidak terdapat zikrullah adalah permisalannya bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan
permisalan pada hadis yang pertama, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah seperti orang yang hidup, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang mati. Begitu juga rumah-rumah mereka, rumah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hidupkan zikrullah di rumahnya. Dia hidupkan rumahnya dengan peribadatan dan ketaatan kepada Allah. Ditegakkan salat di rumahnya. Dibaca Al-Qur'an di rumahnya. Ya. Mudzakarah ilmiah. Ya. Dia membaca kitab para ulama. Dia mendengarkan ya, pelajaran-pelajaran. Dia mengajarkan anak-anaknya Al-Quran dan lain sebagainya dari bentuk kebaikan dan ketaatan, yang semuanya itu adalah bagian dari zikrullah, mengingat Allah, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah rumah yang hidup. Ya, hakikat rumah yang hidup itu seperti ini. Siapa yang menghidupkan? Ya mereka yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika rumah itu tidak ditegakkan zikrullah, maka itu bagaikan rumah yang mati. Ya, walaupun di situ ada kehidupan, walaupun di situ ada keramaian, kebisingan, tetapi pada hal yang sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu kuburan-kuburan. Di antara makna hadis ini ya, yaitu la taj'alu buyutakum misla maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan atau perkuburan. Apa maksudnya? Yang namanya kuburan sepi. Ya. Tidak ada kehidupan. Tempatnya kematian. Jangan jadikan rumah kita seperti itu, yang sepi dan kering. Dari apa? Dari zikrullah. Tidak ditegakkan salat di situ, tidak dibaca Al-Quran di rumah tersebut, tidak ada zikrullah, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini rumah yang seperti kuburan layaknya, yang sepi, yang kering dari zikrullah dan ketaatan kepada Allah, ya, rumah yang mati. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, فَكَيْفَ إِذَا كَانَ الْبَيْتُ لَا يُذْكَرُ فِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ وَلَا يُسْمَعُ فِيهِ إِلَّا اللَّهْوُ وَالْمَعَازِفُ وَلَا يُذْكَرُ فِيهِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى. Lalu bagaimana lagi kalau rumah tersebut
tidak disebut padanya kecuali syaitan. Ya, artinya apa? Sudahlah rumah tersebut tidak terdapat zikrullah dan ketaatan kepada Allah, justru yang ada adalah zikrus syaitan dan ketaatan kepada syaitan. Asallallahu afiyah. Yang ada padanya adalah al-ma'asi. Yang ada pada rumah tersebut perbuatan-perbuatan maksiat. Tidak diramaikan dengan zikrullah dan ketaatan, tapi diramaikan dengan alat-alat yang sia-sia, alat-alat musik dan lain sebagainya. Tidak disebutkan Allah Subhanahu wa taala padanya. Wa innama huwa ma'murun bi alatil lahwi wa adawatil fasad wa sima'il batili wa nahwi dhalik. Hadza baitun mayyit bal huwa kharabun tababun wal iyadu billah. Tidak disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zikrullah, tidak ada ketaatan. Yang ada hanyalah rumah tersebut dimakmurkan dengan alat-alat musik ini tadi. Alat-alat yang sia-sia, alat-alat kerusakan. Mendengarkan perkara-perkara yang batil, melihat perkara-perkara yang batil. Ya. Dan yang semisalnya, makanya rumah yang seperti ini adalah baitun mayyit. Rumah yang mati, bahkan rumah yang rusak. Waliyadu billah. Wal baitul kharab la yaridu ilahi wa la yadkhuluhu ila syayatin. Dan rumah yang rusak seperti ini tidak ada yang masuk, ya, tidak ada yang datang dan masuk ke dalamnya kecuali asyayatin, syaitan. Ya. Bukan maksudnya rumah tersebut ya angker, ya banyak jin apa, bukan maksudnya itu, tapi ya artinya di situ tidaklah terdapat kecuali apa? Al-ma'asi. Kemaksiatan, nasallahu alaihi. Ya kalau ma'asi semua isinya, siapa yang betah di situ? Ya syayatin. Syaitan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Ya, nasallallahu afiyah. Ammal malaikatu lan tadkhulahu wa innama tatawaradu alaihi syayatin wa yakunu ma'wan laha fayadhhabul khairu minal bait. Adapun para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang seperti ini. Ya. Yang terus-menerus datang ke rumah tersebut adalah apa? Syayatin. Dan menjadi tempat mereka. Apa yang terjadi? Hilang kebaikan dari rumah tersebut. Wa yaktsuru fihi syarr. Yang banyak di situ adalah kejelekan dan keburukan. Wa tatawala alaihil masyakil wa takthuru fihil masaib wa yaqa'u fihi anwa'un minal fasad wal iyadu billah. Akhirnya apa yang terjadi? Masyakil, ya, bertubi-tubi masyakil, kesulitan, permasalahan, musibah, berbagai macam bentuk kerusakan terdapat pada rumah tersebut. Ya, nasallallahu alaihi. Wallahu jalla wa ala yaqul
Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'shu ay wa may yu'rid, barang siapa yang berpaling an dzikrir rahman, dari dzikrir rahman, berzikir kepada ar-rahman yaitu Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, kami akan jadikan syaitan itu sebagai pendampingnya dan menjadi qarinnya, jadi sahabatnya yang selalu ada pada dirinya. Nasallallahu alaihi. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan mereka, syaitan-syaitan ini akan menghalangi mereka dari jalan yang hak, sementara mereka menyangka diri-diri mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka ketika seorang itu berpaling dari dzikrur rahman, siapa yang akan menjadi temannya? Syaitan. Sallallahu alaihi wasallam. Walihada yajibu ala ahlil buyutil mu'minah an yansahu li anfusihim wa li buyutihim faya'muruha bi dzikrillahi jalla wa ala bi tilawatil Qur'an wa bi iqamatis shalah wa fi'lil khairati hatta yakuna baituhum min buyutil ahya wa hatta yakunuhum ahya'an fi buyutil ahya. Karena itu wajib bagi ahlil buyutil mu'minah, para penghuni rumah-rumah ya, mukminah, rumah-rumah orang yang beriman ini tadi, untuk mereka menjadikan nasihat untuk diri mereka, untuk rumah-rumah mereka. Mereka makmurkan, mereka hidupkan rumah-rumah mereka dengan dzikrullah jalla wa'ala, dengan tilawatil Quran, dengan menegakkan salat, yaitu salat apa? Salat nafilah. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita jelaskan, inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik salat adalah salatnya seseorang di rumahnya, kecuali al-maktubah, salat yang wajib. Ya, kecuali salat yang wajib. Salat yang wajib bagi laki-laki dikerjakan di masjid dengan berjamaah. Ya, jangan pula ini dijadikan dalil. Ya, dasar malas saja kemudian menjadikan ini dalil. Sebaik-baik salat seseorang itu adalah salat seorang di rumahnya. Stop sampai di situ. Oh, berarti salah itu yang mengatakan salat di masjid lebih baik daripada salat di rumah. Ini buktinya, dalilnya. Jangan sampai di situ, ada ilahnya, ada istisnanya, ada pengecualiannya. Ya. Yaitu apa? Al-maktubah, yaitu kecuali salat yang wajib. Adapun salat sunnah, salat nafilah, asal hukumnya adalah di rumah, kecuali yang memang dikerjakan di masjid. Ya. Atau di lapangan misalnya. Ya. Bagi yang menganggap misalnya atau berpendapat salat Id adalah sunnah, ya di lapangan.
atau salat tahiyatul masjid. Namanya salat tahiyatul masjid. Masa di rumah? Ya kan? Kalau dia berpendapat bahwasanya salat tahiyatul masjid adalah sunnah. Ya. Baik. Nah, tetapi salat sunnah-sunnah yang lain asalnya di mana? Di rumah. Ya. Ada ilal ikhlas, ya, lebih membantu kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala pertama. Yang kedua, juga sebagai bentuk memakmurkan rumah-rumah kita dengan ketaatan dan zikrullah. Sehingga apa? Ya, dengan kebaikan-kebaikan ini maka rumah menjadi rumah yang hidup. Ya. Dan penghuninya menjadi orang-orang yang hidup hatinya. Fa dzikrullahi jalla wa ala huwa hayatul qulubi haqiqatan wa bidunihi yamutul qalbu. Maka zikrullah jalla wa ala ini adalah hidupnya hati. Dengannya lah hati itu menjadi hidup. Kehidupan hati yang hakikah, yang hakiki adalah dengan zikrullah. Tanpa zikrullah maka hati itu akan menjadi mati. Bal naqala Ibnul Qayyim rahimahullah an Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tashbihan ajiban lidzikri wa lihadil qalbi ma'ad dzikri. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah beliau menukilkan dari gurunya yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, penyerupaan, permisalan yang luar biasa, ya, antara zikir dan keadaan zikrullah dan keadaan hati yang dihidupkan dengan zikrullah. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah ad-dzikru lil qalbi mithlul ma'i lis-samaq. Ya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ad-dzikr, zikir itu, kedudukan zikir bagi hati itu bagaikan kedudukan air bagi ikan. Ya. Kedudukan zikir bagi hati itu bagaikan kedudukan air bagi ikan. Kira-kira ikan butuh nggak terhadap air? Ya, sangat butuh. Memang habitatnya, tempatnya di situ. Bagaimana kalau ikan tidak ada air, ya, kita pisahkan dengan air, ya dia mati. Nah, begitulah ketika hati dipisahkan dengan zikrullah, maka hati itu akan menjadi mati. Kata beliau, ad-dzikru lil qalbi mislul ma'i lis-samak. Fa kaifa yakunu halus samak idza faraqal ma'? Kedudukan zikir bagi hati itu bagaikan kedudukan air bagi ikan. Bagaimana keadaan ikan ketika dia berpisah dengan air? Mati. Nah, begitulah ketika hati berpisah dengan zikrullah, hati itu akan menjadi mati, kering, ya. Akhirnya apa? Ketika hati menjadi mati, sama kayak ketika rumah menjadi mati tadi. Yang datang adalah syaitan. Hatinya adalah hati yang mati dan hati yang rusak. Sallallahu alaihi. Wa ma'lumun anna as-samakata idza ukhrijat minal ma'i li lahdhatin tamutu. Maklum,
perkara yang maklum, perkara yang kita ketahui bersama bahwasannya ikan ketika dikeluarkan dari air, ya sebentar saja dia akan mati. Dan hati wal qalbu idza ub'ida 'anid dzikri wa lam yu'mar bi dzikrillahi tabaraka wa ta'ala yamutu wa la tahsulu lahul hayah wa la tanmu fihi al hayatu illa bi dzikrillah. Dan hati ketika dijauhkan dari zikrullah, tidak dihidupkan dengan zikrullah tabaraka wa ta'ala, maka dia akan menjadi mati. Tidak terdapat kehidupan di situ. Wala tanmu fihil hayatu illa bidzikrillah. Kehidupan itu tidak akan tumbuh dan berkembang di dalam hati kecuali dengan zikrullah. Walihada qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Allah Subhanahu wa taala firman, wahai orang-orang yang beriman, istajibu, sambutlah. Sambutlah Allah dan Rasulnya. Jawablah. Terimalah. Ya, kepada Allah dan Rasulnya ketika kalian diseru terhadap yang menghidupkan kalian. Apa seruan Allah? Apa seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa ajakan dari Allah Subhanahu wa taala? Apa ajakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ajakan kepada ketaatan, ajakan kepada kebaikan, ajakan kepada zikrullah yang menghidupkan kalian. Semuanya ini menghidupkan kalian, menjadikan kalian hidup. Wasamma tabaraka wa ta'ala fi mawatina adidatin minal Qur'an al-wahya ruhan. Dan Allah Subhanahu wa taala menamakan di banyak tempat di dalam Al-Qur'an, menamakan wahyu itu sebagai ruh. Ya, menamakan wahyu itu sebagai ruh. Apa itu ruh? Ya ruh, dengan ruh lah kita bisa menjadi hidup. Ketika ruh berpisah dengan jasad, maka jasad akan mati. Ya. Dan wahyu Allah namakan dengan ruh. Ka qaulihi ata amrullahi fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi. Syahidnya di sini. Yunazzilul malaikata birruh. Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat dengan membawa ar-ruh. Apa ar-ruh di sini? Yaitu wahyu. Ya, terhadap siapa? Terhadap siapa yang Allah kehendaki dari para hambanya. Kadzalika qauluhu wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau ruhan min amrina, yaitu wahyu. Ya, ma kunta tadrimal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tidaklah engkau sebelumnya mengetahui apa itu Alkitab, apa itu keimanan, akan tapi kami jadikan wahyu ruh tersebut sebagai cahaya. Kami berikan hidayah dengannya bagi siapa yang kami kehendaki dari para hamba-hamba kami. Allah Subhanahu wa taala menamakan wahyu apa? Ruh. Artinya apa? Bahwasanya wahyu adalah kehidupan. Dan dengannya kita menjadi hidup. Ya.
tanpa wahyu yang isinya adalah apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Ya, seluruh ketaatan itu dalam rangka zikrullah azza wa jalla. Wa sammallahu tabaraka wa ta'ala man yanzilu bil wahyi wa huwa Jibril ruhan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menamakan yang membawa wahyu, yaitu siapa? Jibril alaihissalam. Allah namakan Jibril ruh. Ya. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Nazala bihi ruhul amin. Siapa ruhul amin? Jibril. Yang membawa apa? Membawa wahyu, membawa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh atau Jibril dinamakan ruh. Kenapa? Karena dia membawa wahyu. Yang wahyu itu adalah ruh, kehidupan. Fa Jibrilu alaihi salam alladhi yanzilu bil wahyi ruhun wal wahyu nafsuhu ruhun li'anna hayatal qulubi la takunu illa bil wahyi wa dzikrillahi tabaraka wa ta'ala. Maka Jibril alaihi salam dia adalah ruh, ya, yang membawa wahyu. Jibril alaihi salam yang membawa wahyu disebut oleh Allah ruh. Wahyunya sendiri dinamakan ruh. Kenapa? Karena hayatul qulub, kehidupan hati, tidak akan terjadi kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan zikrullah tabaraka wa ta'ala. Tanpanya hati akan menjadi mati. Wa taqsu wa tudlim wa ta'muru bisyarri wal fasadi wal iyadu billah. Tanpa wahyu, tanpa zikrullah, hati itu akan menjadi keras. Ya, yang hati itu kalau sudah menjadi keras, kerasnya bagaikan batu, bahkan lebih keras daripada batu. Wa tudlim, dan menjadi gelap, menjadi hitam, yang akhirnya justru hati tersebut dipenuhi dengan kerusakan dan kejelekan, wal iyadu billah. Fa idza wasalaha al-wahyu wa amurat bi dzikrillahi jalla wa ala wa kathura fiha adh-dhikru tanama fiha al-khairu wa tazayadu fiha as-salahu wa amma fiha an-nafa' wal barakah. Tetapi ketika wahyu itu sampai masuk ke dalam hati seseorang, kemudian hati itu dipenuhi dengan zikrullah, wa kasura fiha dzikr, banyak terdapat zikrullah dalam hatinya, dipenuhi dengan zikrullah, maka kebaikan itu akan tumbuh, berkembang dalam hatinya. Kebaikan itu akan bertambah dalam hatinya, dan manfaat barokah itu akan semakin banyak dia rasakan, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Fahadihi faidatun azimatun min fawaidid dzikr. Dan ini
adalah faedah yang sangat agung, sangat luar biasa dari faedah dzikrullah azza wajal. Yaitu apa? Yaitu dengan dzikrullah hati itu akan menjadi hidup. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Permisalan antara orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir, permisalannya adalah bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.